Kegiatan seminar nasional ini merupakan satu kegiatan yang merupakan tradisi ilmiah yang dibangun oleh Fakultas Kehutanan dalam rangka untuk membangun tradisi keilmuan, khususnya di dalam bidang kehutanan. Nah, pada tahun ini pelaksanaan seminar nasional itu dilakukan oleh Minat Konservasi Kehutanan. Oleh karena itu, sebagai minat konservasi, mereka mengangkat tema yaitu potret keanekaragaman hayati Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kita tahu bahwa UNTAD dalam hal ini Fakultas Kehutanan juga memiliki segudang pakar dalam hal bidang kehutanan, khususnya bidang konservasi, dan mereka ini banyak melakukan penelitian, bukan hanya dari dosen saja tetapi dari mahasiswa. Nah, dalam rangka untuk menggali potensi inilah Fakultas Kehutanan mengangkat tema tadi. Nah, kita tahu bahwa di Sulawesi ini adalah bagian dari Walase, di mana daerah-daerah yang dianggap cukup memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, tapi di sisi lain sudah banyak juga mengalami ancaman kepunahan daripada berbagai spesies itu dengan berbagai gangguan lingkungan seperti perambahan kawasan hutan, kemudian termasuk illegal logging dan termasuk pertambangan. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan itu bagaimana untuk mengangkat, memblow up ke atas daripada hasil riset-riset itu supaya UNTAD juga dalam hal ini Fakultas Kehutanan bisa juga berperan aktif sebagai riset sebagai universitas yang ada di Sulawesi Tengah. Kita mencoba bagaimana potensi-potensi keanekaragaman hayati itu bukan justru orang dari luar yang mengekspos, tetapi justru harus orang yang berada di dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Nah, harapan kami sebagai pimpinan fakultas adalah bagaimana terbangun networking dari hasil riset-riset itu supaya nanti betul-betul nanti akan tersusun sebuah database yang apik, di mana ketika suatu saatnya nanti diperlukan tentang data dan informasi tentang keanekaragaman hayati di Provinsi Sulawesi Tengah itu dengan mudah kita angkat, kita mudah melakukan elaborasi, mudah kita melakukan kerjasama dengan para kolega-kolega kita baik secara lokal, global dan internasional bahkan seperti itu. Nah, di samping itu sebagai salah satu upaya dalam rangka untuk membangun tradisi tadi itu, sehingga nanti setiap tahunnya itu dilakukan seminar-seminar nasional atau bahkan nanti akan internasional. Saya kira seperti itu harapan saya sebagai pimpinan Fakultas Kehutanan. Demikian. Seminar nasional yang bertajuk hasil-hasil penelitian keanekaragaman hayati Sulawesi Tengah adalah kegiatan yang sudah diprogramkan di Fakultas Kehutanan itu setiap tahunnya. Kebetulan tahun ini kita mengambil tema keanekaragaman hayati karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Khususnya di Sulawesi Tengah, keanekaragaman hayati kita itu berbeda dengan tempat lain. Karena kita di kawasan Walase, sehingga ada jenis-jenis yang ada di sini itu tidak terdapat di tempat lain. Olehnya itu, seminar ini diharapkan bahwa hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan baik oleh dosen-dosen, mahasiswa secara umum di Universitas Tadulako maupun secara khusus di Fakultas Kehutanan untuk minat konservasi sumber daya hutan bisa diketahui, bisa disosialisasikan. Harapan yang jangka panjang adalah bahwa keanekaragaman hayati khususnya Sulawesi Tengah itu bisa terjaga, karena kita tahu bahwa ancaman keanekaragaman hayati terhadap keberadaannya di bumi ini semakin hari semakin tinggi. Misalnya berkurangnya populasi, berkurangnya tempat hidupnya, habitatnya, sehingga kegiatan ini
bisa menjadi awal untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka acara pelaksanaan kegiatan seminar nasional hasil penelitian keanekaragaman hayati Sulawesi Tengah dengan tema Potret Keanekaragaman Hayati Sulawesi Tengah. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semua, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sri MP dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya lah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti seminar nasional tentang keanekaragaman hayati. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Adulako, para Wakil Rektor, Ketua Dewan Pertimbangan, para Wakil Dekan, para dosen, dan yang terhormat kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Lodelindo, Bapak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, Bapak Kepala Dinas dari Kehutanan, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten, Kota, dan Provinsi, anak-anakku dari SMA Kehutanan, para mahasiswa, dan para dosen di lingkungan Universitas Adulako. Perkenankanlah saya untuk melaporkan beberapa hal. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan adalah di Fakultas Kehutanan setiap tahun diprogramkan kegiatan seminar nasional. Kebetulan tahun ini yang bertugas adalah kami dari dosen-dosen pada minat konservasi sumber daya hutan, sehingga yang kita angkat adalah tentang keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena kami dosen-dosen konservasi sumber daya hutan dan mahasiswa yang berminat itu sudah banyak hasil penelitian tentang keanekaragaman hayati.
dan belum pernah terekspos. Jadi hasil diskusi dengan teman-teman, kita merasa bahwa hasil penelitiannya sudah banyak, tapi tidak tersosialisasi. Jadi seperti tidak ada gunanya, sehingga topik tentang seminar ini adalah hasil penelitian daripada keanekaragaman hayati di Sulawesi Tengah. Sehingga yang kita angkat di strain itu kepada bagaimana potret Sulawesi Tengah dalam konteks keanekaragaman hayati. Kita tahu juga bahwa Sulawesi Tengah adalah bagian dari kawasan Walase. Kalau kita berbicara tentang Walase, banyak keunikannya karena kita berada di secara geografi, kita berada di antara kawasan daerah barat atau orientalis dan di kawasan timur atau australis, sehingga flora-fauna yang ada di Sulawesi Tengah itu disebut sebagai flora-fauna transisi, sehingga ada jenis-jenis yang tidak terdapat di tempat lain. Misalnya maleo, eboni, banyak jenis-jenis burung. Sulawesi terkenal dengan banyaknya jenis-jenis endemik. Banyaknya tekanan sekarang, ancaman dan lain-lain, sehingga banyak populasi dan habitat daripada keanekaragaman itu menjadi berkurang. Sehingga mudah-mudahan dengan hasil penelitian ini menjadi terekspos dan apa selanjutnya dari apa yang kita ingin lakukan. Untuk itu kita mengundang keynote speaker Ibu Dami. Terima kasih sudah datang. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Ibu Damayanti Buhori. Beliau aktivis lingkungan, penggiat konservasi. Beliau adalah mantan Ketua Keanekaragaman Hayati Indonesia. Beliau ketua PK, nanti Ibu Dami yang jelaskan, pernah menjadi atau mungkin sampai sekarang bekerja keras sampai hari ini dalam rangka mendukung acara seminar hari ini. Itulah sekian laporan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka acara seminar nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya banggakan, yang saya sangat hormati Ibu Profesor Damayanti, selamat datang Prodi Universitas Tadulako. Insya Allah sehat selalu dan bisa berbagi ilmu untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil rektor yang sempat hadir, Bapak-Bapak Dekan, Wakil Dekan. Yang saya hormati para kepala balai, baik Balai Besar Taman Nasional Lodelindo, Balai Konservasi, dan mungkin masih ada kepala-kepala yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para dosen guru besar, terutama dari Fakultas Kehutanan, dan aku sekalian mahasiswa Fakultas Kehutanan, juga dari SMK Kehutanan. Selamat datang. Ini adalah generasi ke depan yang bisa mengawal kelestarian alam, terutama sumber daya kehutanan. Yang saya hormati para undangan, teristimewa kepada panitia yang telah mempersiapkan sehingga seminar nasional pada hari ini bisa berlangsung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang kita masih sempat hadir di sini, dan ini adalah berkah yang tak terindah karena kita semua akan mendengarkan buah pikiran dari Prof. Damayanti yang saya kira
sosok yang sangat-sangat familiar baik di hati maupun dalam banyak perbincangan. Terakhir kami ketemu Prof ini di UTN bulan Februari atau Maret. Terus di September kemarin saya cari-cari di UTN, beliau sudah tak kesana lagi. Saya tanya sama ada Prof Namayanti, saya juga tanya Pak Warik pengembangan kerjasama. Beliau mengatakan Prof terlalu sibuk katanya. Sesuai disebutkan tadi Ketua Panitia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira seminar hari ini adalah sesuatu yang akan memberikan nilai tambah. Jujur harus diakui, banyak orang tidak peduli pada lingkungan, terutama sumber daya kehutanan ini. Jadi kadang seenaknya melakukan tindakan-tindakan yang justru berdampak jangka panjang. Kenapa? Kadang-kadang kita ini ya sama, orang pertanian, orang kehutanan, orang peternakan, orang apalagi kalau bicara itu jarang-jarang mau didengar. Kenapa? Karena yang kita kemukakan itu tidak berdampak spontanitas. Beda kalau dokter bicara gitu kan. Kalau dokter bicara itu kan sifatnya hit to hit gitu ya. Kalau dia bilang sakit gigi saya, dokter langsung menyampaikan minum ini, terus hilang sakit giginya. Tapi kalau kita jelaskan jangan menebang hutan, karena itu bisa berdampak banjir, kan tidak langsung banjir. Jadi mereka itu cuek. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita ini orang-orang pertanian, kehutanan sudah ceramah lama tidak mau didengar, kadang berdoa dalam hati, mudah-mudahan banjir berkoras. Karena kalau kita kasih pemahaman secara ilmiah, itu kan lama baru. Jadi rada-rada tidak percaya. Jadi kalau saya dengar di Palolo pindah jembatan, misalnya karena sudah banjir, dicari jembatannya sudah hilang, pindah 3 km. Kita yang pernah menyampaikan itu prihatin juga. Tapi kita mau apa? Sudah disampaikan jangan merusak, jangan ini. Nah itulah sebabnya kadang-kadang kita harus bersabar, tapi tidak boleh berhenti. Terus menyampaikan bahwa dampak jangka panjangnya itu kalau merusak sumber daya lingkungan, lambat atau cepat akan datang. Kami berharap anak-anakku sekalian yang hadir ini bisa menyimak apa yang dibawakan oleh Prof Namayanti. Dan perlu kami sampaikan, aura pertanian, aura kehutanan di Untat ini itu adalah emanasi atau aliran kekuatan dari Bogor. Karena kalaupun dia belok ke Makassar dulu, tapi lulusan dari Makassar itu juga banyak mengabdi di sini. Mungkin ke Kalimantan, dan ada juga yang alumni dari IPB langsung mengajar di sini dan seterusnya. Jadi suasana IPB dengan Tadulako itu, khususnya di pertanian kehutanan itu, insya Allah itu suasananya ada ikatan suasana batin. Jadi kehadiran Ibu Prof Namayanti ini bagian dari yang dari kakak tertua dari IPB hadir kepada adik-adiknya untuk memberikan siraman ilmu pengetahuan. Saya kira tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Kita berharap dari seminar ini yang hadir ini bisa menularkan informasi yang diperoleh, terutama bagaimana menjaga kelestarian alam, sehingga ke depan Sulawesi Tengah masih menjadi lumbung yang disebutkan tadi. Ada eboni, ada burung yang lebih besar telurnya, namanya maleo. Itu telurnya itu lebih besar daripada yang bertelur, dan itu harus dijaga karena hanya ada di sini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof atas kehadirannya. Insya Allah akan memberikan berkah atas ilmu yang diberikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional yang mengangkat tema potret keanekaragaman hayati Sulawesi Tengah yang diorganisasi oleh Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dengan resmi saya nyatakan dibuka.
Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Sebelum saya mempersilahkan Prof. Damayanti Buhori untuk mempresentasikan makalah beliau pada hari ini, perlu saya sampaikan bahwa Prof. Damayanti Buhori adalah dosen Fakultas Pertanian. Damayanti ini bukanlah orang yang asing untuk kami di Universitas Tadulako. Jadi kemarin kami pernah punya kegiatan kerjasama penelitian yang kita kenal dengan STORMA, dan beliau dari awal mengawal kegiatan kerjasama penelitian kami dengan IPB, Göttingen, dan Universitas Tadulako. Selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali berada di sini. Bagi saya berdiri di depan Bapak Ibu semua itu seperti pulang kampung. Karena saat ini masih ada. Sudah clear and clear. Tapi busur. Sangat perkembangan luar biasa ya. 4 tahun terakhir saya kesini 2011, dan semalam ketika saya landing, saya melihat effortnya ya luar biasa, dan jalan dan semuanya, jadi pembangunan sangat luar biasa. Selamat kepada Bapak Ibu semua, tapi jangan sampai rusak ya, sampai kalau kemudian di pembangunan menjadi rusak, kemudian di sini tidak. Baiklah, jadi ingin mengucapkan terima kasih sekali bahwa saya diundang, karena waktu Pak ada telepon, saya bilang wow, I feel honored gitu ya. Apalagi setelah melihat nama saya ditulis di Fakultas Kehutanan, berarti memang teman-teman di kehutanan telah menerima saya sebagai mereka. Dan kemudian diberi tugas untuk berbicara tentang arah riset bagaimana ya, dan beyond traditional biodiversity. Jadi memang ada isu-isu lain selain riset-riset yang biasa kita. Jadi tampaknya itu saya melihat ya, dengan tema besarnya. Akan saya mulai dengan bertanya dulu tentang riset. Kan kita sering mendengar bahwa riset itu memakan uang buat anak kita yang besar. Jadi ini adalah sebuah kemewahan yang tidak perlu dilakukan oleh sebuah negara yang mungkin belum mampu untuk mengeluarkan uang untuk riset. Riset itu seringkali ketika ada pengetatan ikat pinggang yang pertama kali orang masih riset, kita sering bertanya buat apa kita melakukan riset. Wah, sebetulnya kalau kita maknai riset itu sendiri ya, riset itu sendiri adalah sebuah proses ya, proses pembangunan pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan riset, kita menemukan sebuah informasi baru, informasinya menjadi sebuah pengetahuan ini kemudian bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Jadi itu juga menemukan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Ketika kita di lapangan menghitung burung maleo misalnya, siapa yang melihat bahwa kita betul-betul melihat, oh di sini ada 10, oh di situ ada 20, oh di sini ada 5. Siapa tahu kita atur-atur sendiri, dari sini aja. Jadi ada vested interest. Siapa yang bisa melihat kejujuran kita ketika kita di lapangan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melihat selain kita sendiri. Jadi sebenarnya riset ini, kenapa saya sih pada riset? Karena ini menenangkan nilai-nilai kejujuran. Ya, jadi bagi adik-adik mahasiswa, adik-adik anak-anak ya, anak saya nomor 1 udah 27 tahun, anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, jadi tolong dalam riset ini juga kemudian dirasakan itu ya, integritas itu jadi sangat penting. Oke, jadi selain itu riset harapannya bisa juga mendorong berkembangnya golongan intelektual. Nah, ini yang saat ini kayaknya kita di Indonesia kurang. Ya, kalau kita lihat our founding fathers dulu ya, Muhammad Yamin, W.R. Soekarno, Syahrir dan sebagainya, itu kan jelas ya golongan intelektual yang kemudian membawa perubahan. Sekarang golongan intelektualnya
yaitu academic community kita yang perguruan tinggi. Kita di mana? Apakah kita bisa menyebut diri kita intelektual ketika ada sesuatu pemerintah kita tidak berani bersuara? Apakah kita termasuk golongan intelektual? Ini ada proses-proses refleksi yang juga kita perlu lakukan sebagai academic community. Nah, berikutnya, riset itu sendiri sebetulnya mendorong lahirnya kecintaan pada truth. Tapi sekarang ini kan kita selalu melihatnya kita perlu pembangunan, dan pembangunan itu berarti harus menyingkirkan ini ya, karena manusia harus survive. Karena kan manusia itu bagian dari itu semua. Jadi sebetulnya memang ada antara teori dengan praktek itu jauh sekali. Ya. Dan itu terus sampai saat ini belum bisa kita atasi. Ya, jadi bagi anak-anak mahasiswa, tolong itu dipahami bahwa dunia akademik ini tampaknya indah dan semuanya ideal, tapi nanti begitu terjun pada pekerjaan sudah shock. Mana harus mau diri-dirinya ya. Jadi jangan kecewa gitu ya. Itu sebenarnya tantangan yang harus kita hadapi. Jadi semua dengan keinginan biodiversity ini sebenarnya mereka mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dan ketika fungsi itu, jadi biodiversity is the building blocks of life ya. Penelitian ya, yang dilakukan ketika mereka membentengi, jadi ini penelitian di Afrika, ketika jerapah dicabut dari ekosistemnya, apa yang terjadi? Ya. Jadi ketika jerapahnya dicabut, ternyata kemudian fesesnya tidak ada, herbivori dari dianya pada pohon-pohon itu tidak ada, dan ternyata itu kemudian mengubah semua proses-proses interaksi yang ada di ekosistem. Jadi telah terjadi perubahan. Dan kemudian penelitian ini menunjukkan ada yang kalau yang di bawah enggak. Jadi kalau dilihat yang di bawah itu ada efek negatif, ada efek positif. Jadi ketika kita mencabut salah satu komponen, ada yang efeknya positif, tapi ada juga yang efeknya negatif. Tapi yang penting di sini dilihat bahwa perubahan itu terjadi ketika salah satu komponen hilang. Ini yang sering tidak kita sadari ya, karena kita hanya melihat dari kacamata manusia, kemudian diambil aja yang penting manusianya bisa survive. Ini 50 tahun terakhir. Nah, paper ini menunjukkan bahwa dalam segala aspek ternyata banyak sekali memang penurunan itu terjadi pada semua jenis, sebagian besar mamalia, kemudian burung itu juga sudah habis. Serangga ada yang tetap stabil, tetapi ada juga yang berkurang tergantung jenis-jenis serangganya. Tapi overall di sebelah sana ya kita bisa melihat bahwa memang telah terjadi banyak penurunan pada populasi. Jadi dari segi populasi menurun, kemudian dari segi spesies juga menurun. Tantangan dengan target ekonomi. Ketika itu 7% growth in economy. Kalau sekarang nggak salah 5% ya. Di bawah. Iya di bawah 7. Oke, jadi kita mempunyai target pertumbuhan ekonomi. Kita masih mempunyai target 26% menurunkan greenhouse gas by 2020. Nah, ini aja setahun ini aja kita udah greenhouse gas gimana bisa menurunkan 26% mind you dengan uang APBN. Kalau ada donor itu jadi 40% menurunkan greenhouse gas. Ada target nasional di situ. Challenge-nya di sini, we are the growing population, deforestasi, land use, pollution. Jadi di mana nih kita peran riset? Di mana peran riset? Dan bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dalam konteks Indonesia? Nah, kalau kita lihat riset-riset secara garis besar, kita posisi riset kita di sini saat ini kontribusi kita kepada kemajuan sains itu sangat baik. Publication rate of Indonesian scientists masih harus diperbaiki. Ya. Tetapi ini riset itu sebetulnya adalah mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan. Jadi kalau kita sering mendengar ada yang mengatakan riset dasar nggak perlu lah, kita harus riset itu harus ada manfaat bagi masyarakat. Riset itu harus bisa berdampak positif bagi masyarakat. Saya selalu agak miris mendengar itu, karena riset itu harusnya tidak boleh dilihat dalam konteks dasar, tidak seperti aplikasi, penerapan lebih penting dari
Kebayang nggak kalau Watson dan Crick penemu DNA tahun 50-an sekian, kalau mereka nggak ngutak-ngutik struktur DNA seperti apa, sekarang kita tidak tahu bioteknologi. Ya, jadi ilmu-ilmu dasar itu memang mungkin manfaatnya baru terasa 30 tahun ke sana. Tapi kalau tidak ada yang melakukan itu, terus siapa yang melakukan? Dan mereka yang melakukan ilmu dasar itu biasanya kemudian justru negara-negara yang maju karena mereka sudah mampu berpikir lebih dalam tentang pengembangan sains itu sendiri. Sedangkan kita lebih banyak pikir perut, makanya kita riset-riset rapat kan, kita lebih praktis. Nah jadi riset itu both basic research and applied research sama-sama penting. Senantiasa ingat the geological history. Selalu kita ingat dari Sabang sampai Merauke terdiri dari lompengan Australia, Eurasia di situ dan sebagainya. Ya, tapi di sini kan ada pertemuannya dari Sulawesi, Sulawesi sangat bangga tentu saja ya, menjadi sangat terkenal di dunia. Jadi posisi Indonesia yang sangat unik, sehingga keragaman hayatinya itu sangat unik pula. Banyak pulau-pulau kecil di mana proses-proses evolusi pulau-pulau itu berbeda dengan proses evolusi di pulau-pulau besar. Ya. Sehingga pulau-pulau kecil itu juga berhenti itu kan namanya. Mungkin ada ya kalau sana, mungkin ada serangga-serangga di pulau-pulau kecil yang kita tidak tahu. Kalau burung kan ada lebih banyak terbang ya. Mungkin burung bisa ya walaupun ada saat yang spesifik pada pulau-pulau tertentu ya, tapi serangga yang begitu kecil memang belum begitu banyak diketahui. Nah, kemudian ada rings of fire, begitu banyak gunung berapi. Ini sebetulnya apa artinya bagi riset? Kalau kita melakukan riset, kita harus selalu memahami sejarah ini. Kalau kita mau penelitian di Indonesia, kita harus tahu ilmu-ilmu yang sudah berkembang karena kontribusi Indonesia. Evolusi itu sebetulnya kita kan mengenalnya Darwin, tapi yang lebih hebat lagi sebetulnya ada yang mengatakan bahwa evolusi itu lahir di Ternate. Ketika Wallace hidup di Indonesia dan dia melakukan penelitian di situ, dan dia menulis surat suatu hari pada Darwin ketika dia kena malaria, dia menulis surat dan dia di situ mengumumkan ide-idenya evolusi bla 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 itu karena di Indonesia. Dikirimlah surat itu ke Darwin. Darwin ketika itu sedang berpikir ke arah yang sama, tapi belum menemukan kunci-kunci tertentu sampai dia membaca suratnya Wallace. Begitu dia membaca surat Wallace, waduh, ini dia, saya harus cepat publikasi ini sebelum Wallace publikasi. Jadi cepat-cepatlah si Darwin publikasi dan kemudian dia terkenal sebagai penemu evolusi. Dan sejarah kan ditulis sampai pada yang tenang ya. Jadi kita selalu mengenalnya Darwin penemu evolusi. Ya, padahal sebenarnya katanya Wallace itu sudah dibilang. Ini katanya orang-orang yang membela Wallace ya. Namanya kan pasti selalu ada gitu ya. Mungkin dua-duanya sama-sama menemukan bisa juga. Tapi ini berarti Indonesia itu tempat yang luar biasa bagi lahirnya teori-teori sebetulnya. Punya nama itu hanya sekitar 7.000 dan yang tidak punya nama itu lebih banyak lagi. Dan yang di-inherited itu adalah sekitar 6.000 lagi, datanya 10 tahun terakhir ya. Dan terlambat 10 tahun terlambat. Tapi hal-hal kayak gini sebagai bangsa Indonesia kita harusnya tahu. Tapi kita kan hal-hal yang kayak gini sering pikirinnya. Ternyata iya ya, sebetulnya pulau itu sebenarnya udah punya nama belum? Nah sekarang yang dia mengatakan sudah bukan 17.000, 13.000. Karena dia pulau itu punya definisi tersendiri. Jadi ketika ukurannya berapa lebih kecil itu tidak termasuk pulau. Jadi kita sekarang sudah diperbaiki menjadi 13.000 pulau. Nah kemudian ketika apa itu artinya oceanic island dan apa artinya bagi keanekaragaman hayati? Ketika pulau itu muncul dari laut ke atas, dengan pulau itu ada sebagai pecahan lompengan-lompengan bumi dari zaman Pangea, Laurasia. Itu bedanya apa terhadap keanekaragaman hayati? Ketika pulau Papua mungkin pecahan dari lompengan apalah, saya lupa itu ya, Australia. Apakah itu kemudian keanekaragaman hayati yang mirip dengan Australia dan sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu ya, yang harus kita senantiasa ingat. Belum lagi Oceanic Island, itu ada Volcanic Island, ada Coral Island juga. Itu artinya apa?
lebih melihat kepada pengelolaannya, bagaimana mengelola keanekaragaman hayati. Jadi ada manajemennya, kemudian ada melihat evolusi, kemudian konservasi, bagaimana kita mengkonserv keanekaragaman hayati. Itu sih tempat-tempat reserve di taman nasional, di cagar alam yang menyebabkan populasi berkembang, deforestasi, kelangkaan air dan sebagainya. Dan hidup itu kayak sekedar hanya checklist saja. Udah selesai SMA pasti masuk perguruan tinggi, habis perguruan tinggi udah kawin, habis kawin punya anak, oh entar mau beli mobil dulu, oh harus beli rumah dulu. Terus hanya checklist gitu. Tapi makna apa kontribusi saya yang telah menyelamatkan gajah itu menjadi kalah penting dengan bagaimana performa saya di masyarakat. Banyak sekali kita akui saja. Trennya sekarang harus itu. Ada proses of the checklist. Nah, jadi ini saya kutip dari seorang ahli biokimia, yang Isaac Asimov, adalah profesor dalam biokimia. The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Ini soal dengan begitu cepat. Tetapi kearifan masyarakat itu ketinggalan jauh di belakang. Jadi ketika kita belajar ilmu, kita mendapatkan kemampuan untuk memahami hal-hal yang menyebabkan dunia ini berputar. Misalnya dulu kita tahunya geosentris, sekarang kita tahu heliosentris. Kita tahu kenapa matahari terbit dari timur, tenggelam di barat dan sebagainya. Kita menjadi lebih pintar. Kalau zaman dulu kan kita pikirnya bumi adalah pusat semuanya. Sekarang kita tahu, kita lebih pintar. Tapi kenapa kearifannya kok justru terbelakang? Jadi ada sesuatu yang hilang. Sehingga riset-riset ini sebenarnya apa? Bagaimana riset itu harusnya menuju pada kearifan. Ini sengaja saya bawa ke filosofi sedikit. Tadi malam saya bilang sama Pak Adam, as I grow older, I become more and more in love with philosophy and life. Jadi makin merasa iya, itu yang hilang. Jadi karena saya cinta sekali dengan hutan dan tadi pertumbuhan ekonomi jangka pendek adalah indikator tunggal. Pertumbuhan ekonomi itu selalu yang dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dan kapitalisme menjadi kata kunci. Kapital, siapa yang punya modal, dia akan bisa. Padahal kita sekarang lihat ini betul-betul tahun ini pelajaran luar biasa. Harusnya dengan kebakaran hutan yang seperti ini betul-betul membuat kita berhenti sejenak, refleksi, narik nafas, tapi jangan kelelasannya ya. Narik nafas, kemudian melihat, oke, apa yang salah pada saya kok terjadi seperti ini? Apa yang harus kita ubah supaya kita tidak ada kebakaran hutan lagi? Einstein mengatakan ini, we cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Kita mau mengatasi masalah itu, kita tidak boleh menggunakan pola pikir yang sama dengan cara berpikir yang sama ketika masalah itu tercipta. Sebagai contoh ini, perubahan iklim. Kita tahu perubahan iklim artinya suhu naik, gas mencair, dan sebagainya. Gas rumah kaca ada banyak di atmosfer. Oke, what has science done? Banyak yang sudah dilakukan, di antaranya yang sekarang sedang dikembangkan, carbon capture, ya. Jadi ada teknologi yang menyedot CO2 dan karbon monoksida, disedot oleh alat, kemudian disimpan ke bumi. Jadi karbonnya ditarik, dimasukkan ke dasar laut, carbon capture. Ada mahalnya nggak hitungan. Kemudian yang sekarang juga dikembangkan adalah geoengineering. Dengan geoengineering, salah satu di antaranya mereka membuat alat-alat yang seperti satelit itu, parabola besar sekali, dan itu ditaruh di lapangan luas. Gunanya apa? Memantulkan matahari, sinar matahari. Jadi supaya mataharinya nggak begitu banyak masuk ke bumi, supaya buminya nggak panas. Kan prosesnya itu kan matahari siang memanasi bumi, malam hari panas bumi keluar
bisa keluar kembali itu ditahan oleh gas-gas rumah kaca. Itu sebabnya kenapa suhu naik. Nah, jadi orang berpikir, oke, kalau itu ya pantulan sinar mataharinya itu banyak supaya kurang masuk ke bumi. Jadi diciptakan dalam itu alat-alat besar itu. Sebenarnya Google Geoengineering gitu ya. Jadi pantulannya diperbanyak supaya masuk. Saya mikir, apa iya sih saya seperti itu? Ketika yang salah lagi-lagi kita yang salah adalah kita, perilaku kita. Kenapa bukan kita memperbaiki diri? Kenapa kemudian sains harus digunakan untuk supaya kita hidupnya masih nyaman, ya, membangun hutan dan sebagainya. Jadi kita tidak mau berubah. Nah, ini yang katanya si siapa? Einstein, kalau mau memperbaiki sesuatu kita harus mengubah pola pikir kita. Kita nggak bisa menggunakan pola pikir yang sama. Ya, sehingga sekarang saya sudah mencapai pada titik di mana kita tahu valuasi ya. Jadi biodiversity itu dihitung. Berapa sih nilai satu kubah? Berapa sih nilai satu lebah? Karena ketika dilihat lebah ini kontribusi terhadap penyerbukan berarti pertanian yang berhasil, pertanian berarti keamanan pangan berhasil. Dan jadi semua itu bisa direntet, dihitung dengan rumus-rumus ekonomi yang canggih gitu ya. Jadi bisa ketahuan harga satu kerja berapa gitu. Tapi dengan segenap sains yang sudah dikembangkan itu, valuasi, what do we see? Distraction terus-terusan kan. Jadi sekarang saya sudah sampai pada kesimpulan. Saya menjawab, Bok Pieki. Bagaimanapun kalau memang hati itu tidak mau, walaupun sains sudah menunjukkan ada ini, ada itu, gak akan terjadi, tidak akan terjadi perbaikan. Kenapa? Ya karena kita ingin hidup nyaman dengan model yang pragmatis itu tadi. Karena kita semua ingin punya rumah, ingin punya mobil dan sebagainya. Semuanya ingin mencapai kemapanan dalam tanda kutip, di mana kemapanan itu adalah punya mobil tidak satu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan mendalam. Ya, sebenarnya saya nggak mengatakan Anda tidak boleh punya rumah, ya, enggak gitu. Tapi bagaimana ketika membangun rumahnya itu teknologinya itu adalah teknologi yang hijau dengan tidak merusak lingkungan. Intinya itu sehingga ini ya, kita harus mengubah pola pikir kita. Nah, bagaimana mengubah pola pikir dan bagaimana riset itu bisa membantu kita mengubah pola pikir. Dengan natural area itu mau kita buat jelas terbatas pertanian kemudian hutan atau sebaiknya agak kita ubah di mana ada transformasi yang pelan-pelan gitu ya, sehingga tidak langsung berbeda tapi memang ada daerah-daerah di mana binatang-binatang yang lain bisa hidup bersama-sama. Jadi model-model apa yang ingin kita lakukan? Intensive reserve atau intensity atau yang lain lagi, big patches sedikit atau small patches banyak. Jadi misalnya kita mau dikasih alternatif, mau punya 10 hutan kecil-kecil atau mau punya 2 hutan besar, yang mana yang lebih baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang harus kalau membuat keputusan kayak gini harusnya berdasarkan kita udah punya survei dulu biodiversity-nya apa, sehingga kita juga tahu apa yang sangat diperlukan oleh biodiversity. Nah, pemikiran-pemikiran ini semuanya harus masuk based on science. Ini semua menggunakan science politik yang terjadi dalam negara-negara. Sehingga pertanyaannya, oke, saintis itu dari mana? Kenapa kok itu sampai putus? Apakah memang saintis tidak pernah menyampaikan itu kepada policy maker? Ataukah memang kita sendiri udah asik dengan dunia kita, dengan publikasi, polisi itu urusan orang lain, kan beda ilmunya, saya nggak mau. Dan dulu memang mungkin bisa silo-silo seperti itu. Ya, tetapi kalau kita hidup di Indonesia seperti ini, kalau kemudian kita hanya mikir kita tidak ada waktu untuk memikirkan policy karena memang tujuan kita adalah pengembangan sains itu sendiri. Tanggung jawab kita bagaimana? Ya. Karena science-based policy makin diperlukan. Ada lagi jadi dua-duanya ini harus kita pahami, baik dari basic science-nya, biogeochemistry-nya, biodiversity-nya, ecosystem services-nya, social system-nya juga begitu, population, baik manusia maupun yang lain-lain, decision making di mana. Nah ini adalah sustainability yang harus kita pahami. Sustainability science. Jadi saya ambil 2000 atau 2001 mungkin ya. Pokoknya saya betul-betul yang mengalami jadi sesuatu yang luar biasa indahnya. Dan kali saya kesimpulan selalu bisa
kayak menemukan my soul. Nyawa saya temukan di sini. It is the nation's journey to find its identity in a globalized world. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang harus dilakukan oleh sebuah bangsa untuk menemukan identitas dirinya di dalam arena global. Apa yang memberi pesan cinta. Saya punya rasa cinta yang besar sekali. Karena cinta saya pada kehidupan. And I want to share with you that. Jadi sustainable development itu is actually about leadership. Ini tentang masalah kepemimpinan. Ini tentang masalah kepemimpinan kok. Bukan tentang masalah uang, kita punya kapasitas atau tidak. Bukan. Ini adalah tentang kepemimpinan. Will humanity have the capacity to reach above all, to fly high and put ourselves above all the differences? Jadi apakah manusia itu bisa mempunyai kapasitas untuk bisa terbang tinggi dan bisa mengatasi semua perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita? And we need to brave the uncertainty of the future, have courage to open new path toward wisdom, and understand the oneness of life. Ini masih banyak, agak sulit nih. Kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian yang pasti akan ada dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai keberanian untuk membuka jalan baru menuju sebuah kearifan, dan kita memahami keutuhan dalam kehidupan itu sendiri. Dan we have to have the humbleness to accept the flaws of mankind, and yet has the passion to bring the human race to its full capacity and stewards of the earth. Kadang-kadang saya kalau habis malu-malu kalau saya bisa. Tapi kita juga harus mempunyai passion, rasa cinta itu, bahwa manusia itu sebenarnya bisa memimpin, dan manusia itu bisa membawakan dirinya sebagai khalifah. Bisa, kalau kita memang mau. Karena kita harus membangun critical mass, kita harus membangun massa yang kritis melalui education of sustainable development. Jadi di perguruan tinggi penting sekali. For a year, you still rise. If you are planning for a decade, you plant trees. If you are planning for a lifetime, you educate people. Itu sebenarnya kenapa kita plan for a lifetime. Nah, diakhiri dengan ini. Pernah ada yang nonton film Inside Out? Memang selain 2-3 terakhir sedikit romantis ya, kita ke filosofis, karena tadi dikatakan bahwa Prof. Dam ini punya banyak cinta ya terhadap alam, lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau Anda atau kita masih memiliki rasa cinta itu harus tetap disiram dari itu. Jangan sampai dia mati dan layu. Untuk menghadirkan cinta yang baru biasanya agak sulit katanya. Ya itu yang kita tangkap dari slide-slide terakhir. Tadi seperti dengan judul presentasi Prof. Dami, bagaimana situasi riset pada saat ini, ya. Kemudian kira-kira yang akan datang, bagaimana tren riset itu sendiri, ya. Saya kira untuk pointernya banyak, ada beberapa pesan sebenarnya yang kita bisa tangkap, bahwa seharusnya riset ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kebijakan-kebijakan, khususnya tentang biodiversity. Dan kita tidak harus memaksakan kehendak. Kalau saya berpikir juga tentang kenapa kebakaran hutan misalnya di gambut di Kalimantan, kok kita memaksakan menanam ya tanaman-tanaman katakanlah sawit, kok di lahan gambut, padahal kita masih punya banyak lahan mineral lainnya yang mungkin bisa lebih produktif. Ini juga pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang juga kita melihat dari presentasi tadi bahwa tren penelitian sekarang ini kita tidak bisa sebagai saintis asik-asik sendiri gitu. Ada istilah apa tadi yang saya juga baru dengar, ini transdisiplin itu. Jadi kita kalau bisa mengajak yang tidak harus saintis, kita bersama-sama mencari solusi sehingga bagaimana alam yang diberikan kepada kita untuk kita kelola dengan baik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita masing-masing.
Sebelum saya tutup session ini, saya sampaikan Prof. Dami, bisa nggak ada pertanyaan, seandainya ada yang, tapi 1 atau 2 pertanyaan lah, mungkin ada. Ya, 1. Angkatan 2014 Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh bagusnya dipanggil apa ya, karena romantis sekali saya. Mau dipanggil ibu agak ketuaan. Ya, terima kasih. Dari slide terakhir tadi sedikit intermezzo. Slide terakhir tadi itu sangat romantis sekali. Yang saya ingin pertanyakan, untuk menimbulkan keromantisan itu, rasa cinta itu terhadap lingkungan, itu bagaimana? Dasar-dasarnya itu kami sebagai mahasiswa ingin mengetahui bagaimana menimbulkan rasa cinta itu, keromantisan itu terhadap lingkungan itu sendiri. Lalu yang kemudian terkait masalah riset penelitian. Jadi kami juga dari lembaga riset, saya sebagai anggota riset mahasiswa dari Fakultas Kehutanan terhimpun di dalam anggota riset itu sendiri. Jadi mungkin Ibu bisa menguraikan sedikit dasar-dasar bagaimana sih menjadi seorang peneliti yang baik, bagaimana sih untuk menjadi seorang peneliti yang bisa membanggakan, jangankan universitas ini, jangankan Fakultas Kehutanan, untuk Indonesia ke ajang internasional. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhammad, angkatan 2013. Saya sama dengan saudara saya bergabung di lembaga riset mahasiswa Fakultas Kehutanan. Sebelum saya bertanya, ada paradigma saya seperti ini, Bu. Yang pertama yaitu penelitian itu dibuat, penelitian sains dibuat karena ada permasalahan. Namun setelah kita melakukan penelitian atau riset tentang sains, terus kita publikasikan, hasil dari penelitian itu dimanfaatkan secara tidak arif, seperti Ibu katakan tadi. Contoh, seperti penelitian tentang kadar mineral suatu kawasan atau suatu tempat. Ketika ditahu kadar mineral suatu kawasan atau suatu tempat, maka timbul adanya pemanfaatan kawasannya tidak arif, seperti penambangan yang berlebihan, kemudian perambahan, seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, hal apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian, namun nanti dampaknya kepada hal yang tidak baik, seperti itu, Bu. Saya Sultan Sainuddin, saya alumnus dari IPB, Bu, dari Sosiologi Pedesaan. Ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan hari ini sebenarnya mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika membahas tentang roadmap penelitian IPB sampai tahun 2020. Ya. Yang pertama, Bu, saya ingin katakan bahwa kami dulu mahasiswa IPB sebenarnya sudah membahas beberapa permasalahan terkait dengan ekologi. Salah satunya seperti yang Ibu sampaikan. Ada yang menarik saya kira dari materi Ibu, bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang, kita dikenal sebagai negara biodiversity, tetapi ada persoalan besar di sana. Di satu sisi kita kaya dengan sumber daya alam, tapi di sisi lain kita merupakan negara penghancur sumber daya alam akibat dari proses deforestasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, Ibu dengan materi hari ini menyadarkan kepada kami semua bahwa persoalan ekologi tidak bisa ditangani secara parsial. Kita butuh keterlibatan teman-teman yang mungkin ini belum terpikir, bahkan belum diaplikasikan. Dan ini yang tidak akan kita temukan. Saya tidak tahu ke depan apakah Universitas Tadulako bisa menjembatani kebutuhan ekologi kita antara akademisi dengan para praktisi, terutama menyangkut kasus-kasus yang terjadi di Lorelindo misalkan. Nah, ada yang menarik juga, Bu, yang sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang salah sebenarnya. Kalau kami dari Universitas Tadulako memang jauh dari pusat pengambil keputusan,
Tetapi teman-teman dari IPB yang notabene ada di samping pengambil kebijakan itu juga tidak mampu menjawab. Kita sudah tahu bahwa ada yang salah dalam strategi pembangunan kita. Pertumbuhan ekonomi yang 7% yang menjadi cita-cita kita sebenarnya sudah memberi syarat bahwa kita tidak akan pernah berhenti merusak sumber daya alam. Kenapa? Dengan mengejar pertumbuhan 7% itu tidak ada kata lain, maka kita akan melakukan ekstraksi sumber daya alam secara berlebih. Nah, akhirnya apa? Kalau ibu jalan-jalan ke Morowali, kita bisa melihat bagaimana bukit-bukit itu dirusak. Kita ke Donggala, kita juga menyaksikan. Yang ibu kata-kata di romantis itu, di sana sudah ada penelitian. Hilang romantis itu. Nah, iya. jadi ada sesuatu yang ambivalen itu. Jadi kalau kita pada tema diskusi kita hari ini, potret keanekaragaman hayati Sulawesi Tengah, sebenarnya menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana sebenarnya tanggung jawab ilmuwan terhadap keanekaragaman hayati itu. Sebab kita tidak menemukan solusi, yang ada adalah studi parsial mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia ada 512 spesies yang tercatat sampai dengan hari ini. Dan mungkin ada teman-teman yang melakukan studi Dorel itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mempertahankan spesies itu? Bagaimana dengan perubahan iklim yang diciptakan oleh manusia-manusia yang kita sebut tadi itu dengan kearifan lokal? Yang terjadi sekarang tidak ada lagi kearifan lokal. Kenapa? Kearifan lokal sudah tidak mampu membentuk tensi-tensi yang ada transnasional ukuran. Umar dan juga Ari ya, pertanyaannya bagus semua, menjawabnya yang sulit. Akan saya coba mulai satu-satu ya. Mungkin saya mulai dari Umar tadi ya, mahasiswa komunitas, bagaimana menimbulkan rasa cinta. Itu sebetulnya sangat terkait dengan pendidikan di rumah ya, kalau menurut saya ya. Jadi kita sebagai orang tua, mungkin anak-anak itu sebenarnya ketika kecil itu pasti senang binatang, senang tanaman, itu pasti itu ada enggak. Tapi kemudian setelah mereka somewhere between beberapa itu kok tiba-tiba rasa cinta pada binatang, pada lingkungan itu kayaknya hilang gitu kan. Jadi ada sesuatu yang salah. Jadi kalau mulai ditanya dari mana, saya pasti mengatakan mulai dari ayah ibu yang memang mengajar sejak kecil bagaimana kita harus sayang kepada alam. Itu nggak bisa dihindari. Kemudian yang kedua sebetulnya ada proses-proses penemuan diri. Nah, proses-proses penemuan diri ini harus a personal journey yang tadi saya katakan. Ini adalah perjalanan pribadi yang bisa dilalui oleh orang dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kalau senang pecinta alam, naik hutan, naik gunung, misalnya itu bisa. Tapi mungkin juga ada pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat kita pernah merasa jatuh, sedih, nangis dan sebagainya. Tapi itu kemudian mentransform diri kita. Itu banyak sekali caranya. Ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang peneliti yang baik ya? Sebetulnya sederhana. Nomor satu, baca. Kita harus banyak baca. Dan ketika kita membaca, unfortunately itu kan masih banyak sekali dalam bahasa Inggris ya. Nah jadi memang kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Karilago gimana nih? Boleh saya tanya, if I ask something in English, can you answer me? So, in the future you need to be comfortable with speaking English, okay? That's a must. Tidak bisa enggak. Karena memang kalau kita menjadi peneliti kita harus bisa berversing in English. Jadi, ya kalau saya mungkin beruntung, saya waktu kecil memang pernah hidup di Amerika. Ada bapak saya ketika aku S3 saya kecil ikut bapak ke situ. Jadi, I'm guilty bahwa saya belajar Inggris ketika usia muda. Tapi tidak apa-apa, banyak sekali cara belajar bahasa Inggris. Di sini kan banyak perhimpunan mahasiswa, kemudian ada mahasiswa asing. Nah, itu bisa tuh, apakah seminggu, sehari dalam seminggu hari bahasa Inggris kita harus mau bahasa Inggris dalam hari itu, misalnya gitu. Hal-hal seperti itu. Dan kemudian banyak menulis.
banyak membaca, banyak berbicara bahasa Inggris, banyak menulis. Dan kemudian tulisannya dikasih ke orang lain, jangan hanya ditulis untuk pegangan sendiri. Mulai dikirim-kirim ke koran, jadi menulis ilmiah populer dulu. Punya di kampus ada majalah mahasiswa, menulis di situ. Atau misalnya membentuk studi grup, studi mahasiswa mengeluarkan sebuah tulisan sendiri sebulan sekali membahas isu lingkungan di sini. Tadi saya lewat pantai itu ada reklamasi ya, itu juga bisa menjadi sebuah bahan diskusi. Bapak nggak usah jauh-jauh sampai Monowali, di sini juga ada perubahan-perubahan di sini yang perlu dikritisi misalnya begitu. Nah, jadi untuk menjadi peneliti itu memang ada step-step yang seperti itu. But above all, untuk menjadi peneliti yang baik, jangan pernah takut. Jangan pernah takut ketika kita berbeda dengan yang lain. Jangan suka ikut-ikutan. Jadi situ menentu kita ikut. Jadi you have to be unique. You have to find what your passion is. You have to find what your unique is. Jadi kita harus menemukan relung niche. Kita harus menemukan relung diri kita tuh kita mau berada di posisi mana. Jadi sebaiknya kita paham peta di Indonesia kekuatannya di mana, yang masih kosong-kosong di mana. Saya mau di situ. Saya sebenarnya kalau saya tuh tahu bahwa saya ingin masuk Serangga tuh ketika saya SMP. And this was back in saya SMP itu masih tahun 70 berapa? 73. Waktu itu masih kecil, tapi kemudian saya ngeliat dulu ada warna coklat meledak. Ini warna coklat. Dan saya pikir itu menarik. Jadi waktu itu saya sudah tahu bahwa saya pengen membaca di sana. Very early on. Nah, tapi kemudian yang penting juga harus ada komunitas ya, Umar. Jadi kalau menjadi peneliti yang baik harus punya komunitasnya. Punya komunitas teman-teman yang juga senang baca buku, senang diskusi. Dan jangan takut dibilang yang butuh buku. Kamu butuh banget sih, butuh buku banget sih, nggak gaul. Jangan takut. Karena tadi saya bilang don't be afraid. Never fear. Kalau dibilang butuh buku lah, nggak gaul gitu-gitu, that's fine ya. Harus berani. Be brave with who you are. Nah, tentu saja kemudian mengikuti seminar-seminar, kemudian kalau ada tamu-tamu asing ada seminar apa juga. Jadi ikutilah dosen-dosen yang memang aktif meneliti, banyak diskusi sama mereka. Datangi, jangan malu-malu. Jadi hidupkanlah perasaan-perasaan yang ingin meneliti itu terus. Oke, itu buat kemana. Untuk Ari, lembaga riset ini memang ketika kita menemukan sesuatu yang kemudian temuan itu justru digunakan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan, bagaimana? Dan di sini kan sebetulnya leadership ya, leadership dari pemerintah yang kita harapkan itu kan memang mereka mempunyai strategi jangka panjang. Nah itu mungkin kita sebagai warga Palu, warga Sulawesi Tengah, warga Indonesia itu yang harus kita pahami sebetulnya arah strategi pembangunan di sini bagaimana. Sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang tampaknya tidak sesuai dengan arah pembangunan, kita sebagai bagian dari masyarakat kita boleh bersuara, masyarakat sipil bisa berbicara, kita sebagai bagian dari warga akademik perguruan tinggi kita berbicara. Tentu saja berbicaranya dengan cara-cara yang elegan dan sains sesuai dengan pendidikan kita juga. Jadi jangan seperti preman kemudian berusaha jangan pernah seperti itu. Kita harus bisa berdialog dan kemudian kalau gagal jangan putus asa, menulis koran, menulis surat, menggalang kekuatan secara elegan. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita bisa berdiri sama tinggi walaupun kita tidak punya kekuasaan, tapi kita punya masa. Nah penggalangan-penggalangan seperti ini yang harusnya bisa dilakukan. Kemudian Pak Sultan, sebetulnya masalah IPB juga pengambil kebijakan dan sebagainya dengan era desentralisasi mungkin kita sama mempunyai tanggung jawab yang sama ya di pusat maupun di daerah karena pembangunan yang tidak berkelanjutan itu di mana-mana ada. Tapi memang betul arah riset ke depan itu seperti tadi Bapak katakan memang sudah saatnya kita bisa melakukan big research itu bersama-sama. Dan Adulako sudah mendapat contoh dari Storman kemarin yang banyak sekali bapak-bapak di sini produk-produk dari riset-riset seperti itu. Sebetulnya tinggal melanjutkan mungkin dengan tema baru apalagi yang mau diambil, tapi memang bisa menggait kekuatan dari semua fakultas-fakultas yang ada. Nah ini sebaiknya memang ada arahan dari, saya nggak tahu LPPM apa di sini namanya Landlit gitu ya, apa ada arahan dari Landlit yang sebetulnya bisa didiskusikan bersama-sama. Nah itulah yang akan menghidupkan scientific community di sini. Transdisiplin story to go, dan memang permasalahan pembangunan itu harus dipecahkan.
seperti ini, jangan ragu-ragu untuk mengikutsertakan masyarakat sipil. Jadi LSM itu jangan dianggap sebagai orang luar yang hanya protes-protes saja. Itu saya bisa bilang ini karena saya juga punya KP LSM ada. Saya KP LSM yang bukan begitu kok misalnya. Tapi saya punya harapan yang sangat besar bahwa Indonesia bisa, kita bisa. Kenapa saya percaya? Karena kita adalah manusia yang diberi akal dan kebajikan. Dan dasarnya ketika kita lahir, kita kan lahir dari rasa cinta Bapak Ibu kita. Maka kita ada. Nah itu yang harusnya kita punya dengan Bapak. Jadi ditutup dengan rasa cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peserta mengucapkan terima kasih kepada Prof. Damayanti Polri atas pencerahannya kepada kita semua pada hari ini. Dan kita harapkan satu yang saya underline tadi, bahwa sebenarnya kita bisa hidup berdampingan antara biodiversitas dengan aktivitas manusia, itu bisa berjalan bersama. Ini yang kita lakukan. Terima kasih.